Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Haikal Lubis, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan membahas video tentang kewarganegaraan. Kewarganegaraan penting bagi setiap orang di suatu negara, karena kewarganegaraan menunjukkan keanggotaan seseorang dalam suatu negara. Secara umum, kewarganegaraan adalah hal-hal dalam hubungan warga dengan negara. Maka dari itu, di sini saya akan membahas soal-soal mengenai kewarganegaraan. Soal yang pertama, Undang-Undang Kewarganegaraan. Pasca kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, perundang-undangan mengenai kewarganegaraan di Indonesia mengalami setidaknya 3 kali perubahan, yakni Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 3 Tahun 1946, kemudian diganti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1968, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang masih berlaku hingga sekarang. Hal-hal yang menonjol dari undang-undang di atas adalah: yang pertama, sifat non-diskriminatif, yaitu status kewarganegaraan Indonesia seseorang tidak lagi ditentukan berdasarkan ras, keturunan, suku bangsa, agama, dan sebagainya, tetapi ditentukan berdasarkan aturan hukum. Yang kedua, memberi kewarganegaraan terbatas kepada anak warga negara Indonesia yang lahir dari suatu perkawinan campuran, anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan, anak dari pasangan warga negara Indonesia yang lahir di negara yang menganut asas ius soli, dan yang terakhir, anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah dan diakui oleh ayahnya yang warga negara asing. Yang ketiga, memberi kesempatan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kepada anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan campuran yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin. Yang keempat, persamaan di depan hukum bagi perempuan dan laki-laki untuk mengajukan kewarganegaraan. Yang kelima, kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah dan tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami. Yang keenam, kehilangan kewarganegaraan Indonesia bagi seorang ayah atau ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya. Itu saja pendapat saya mengenai hal-hal yang menonjol dari undang-undang tersebut. Baik, kita masuk ke soal yang berikutnya, yaitu baiklah, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin ungkapkan bagaimana penyebab banyak orang Indonesia ingin gabung ISIS menurut ulama Suriah langsung. Kemunculan gerakan ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria mendapatkan penolakan dari pemerintah Indonesia. Namun di saat yang sama, banyak orang Muslim Indonesia ingin bergabung dengan ISIS. Ulama Suriah Abdullah Mustafa Rahal menyebut banyak penyebab mengapa orang bergabung ISIS. Apa saja? Yang pertama, ketidaktahuan mereka tentang kondisi sesungguhnya ISIS. Kebanyakan mereka yang bergabung ISIS berasal dari luar Suriah, sementara di dalam Suriah tidak ada yang bersimpati dengan ISIS. Kata ulama Suriah Syekh Abdullah Mustafa Rahal saat berdiskusi dengan Forum Indonesia Peduli Syam yang dihadiri Detikcom di Istanbul, Turki. Menurut tokoh yang tinggal di Idlib, Suriah itu, masyarakat Suriah, terutama pemuda-pemuda, sudah tahu dan menyaksikan sendiri kekejaman dan penyimpangan ISIS selama ini. Mereka membunuh, memperkosa wanita, menghancurkan bangunan, dan menyiksa masyarakat sipil. Mereka yang di luar tidak tahu apa-apa tentang ISIS di lapangan, hanya mengetahui dari media-media propaganda ISIS yang menampilkan hal-hal positif tentang cita-cita negara Islam, sehingga ini tetap menarik bagi mereka, paparnya. Apalagi bagi Indonesia ada propaganda anti-ISIS. Ini menjadi alasan sebagai pemuda jihadis Indonesia yang juga anti pemerintahan karena menolak ISIS untuk bergabung. Mereka anggap musuh pemerintah berarti musuh mujahidin, tegas Abdullah. Penyebab yang kedua, mereka tergiur dengan uang atau gaji berkali-kali lipat yang dijanjikan jika mereka dapat bergabung dengan ISIS. Hal ini pernah diungkapkan juga oleh pemerintah Indonesia saat beberapa warga Indonesia berada di Turki dikembalikan karena diduga ingin bergabung ISIS.
ISIS sanggup memberikan gaji 400 sampai 500 juta US dollar per bulan tiap orang. Dari mana mereka mendapatkan uang? Uang ini melimpah ke ISIS datang dari rezim Suriah. Kedua, mereka mendapatkan uang melimpah dari intelijen internasional. Ketiga, dapat dari hasil penjualan minyak dari ladang-ladang yang mereka kuasai. Beber ulama yang memimpin sekolah bagi 5.000 generasi muda di Idlib itu. Sumber dana ketiga dari penguasaan ladang minyak, menurutnya tak lebih dari kong kali kong dengan rezim Suriah. Bagaimana mungkin lokasi strategis itu dengan mudah diambil ISIS jika mendapatkan penjagaan ketat pemerintah yang memiliki militer kuat? Selain itu, ditambah dengan bergabungnya para residivis, penjara-penjara di Suriah ini banyak residivis. Mereka dibebaskan untuk bergabung ke ISIS untuk memenuhi syahwat mereka, memperkosa, membunuh orang, apalagi ditambahi insentif uang yang besar, ujarnya. Abdullah menjelaskan bahwa sejak awal kemunculannya, ulama-ulama di Suriah sudah mengetahui ISIS adalah propaganda intelijen internasional untuk menjatuhkan citra Islam, juga untuk membantu rezim Bashar menghentikan perlawanan rakyat Suriah. Kami sendiri, katanya, yang menangkap anggota ISIS, bahkan bukan hanya orang biasa, tapi pemimpin-pemimpinnya. Mereka yang kami tangkap jika tidak perwira militer pemerintahan, atau perwira dari Iran atau Rusia, kemudian dari intelijen Garda Nasional Suriah. Mereka berasal dari sana, paparnya dalam bahasa Arab. Kalau memang tujuannya sama bersama kita rakyat Suriah, pasti mereka akan berperang memerangi rezim. Tapi mereka tidak sama sekali. Bahkan mereka seperti ada langsung koordinasi dengan tentara rezim, ungkapnya. Sheikh Abdullah ini lalu meminta agar warga Indonesia yang diketahuinya sebagai pemeluk muslim terbesar di dunia dan sensitif dengan isu agama, agar kritis dan berhati-hati menyikapi isu ISIS, terlebih saat isu ini menutup isu kemanusiaan akibat penindasan rezim Bashar yang sudah menewaskan lebih dari 300.000 sipil. Saya secara khusus meminta, sebagai orang yang mengalami langsung di Suriah, kami meminta saudara semua mengingatkan pemuda Indonesia untuk tidak ikut-ikutan bergabung dengan ISIS. Sebab apa yang mereka lakukan justru untuk menghancurkan Islam, imbaunya. Memang selubungnya Islam seolah indah dengan simbol-simbol Islam, bendera dan sebagainya. Tapi isinya untuk menghancurkan Islam, tegas Abdullah. Dan jawaban selanjutnya mengenai pendapat saya jika ada warga negara Indonesia bergabung dengan ISIS, tetapi mereka ingin balik kembali ke Indonesia. Bagaimana menurut undang-undang dan pendapat para ahli? Hal ini harus dimatangkan dan perlu dikaji secara mendalam dan hati-hati. Ketika membangun konstruksi hukum sekaitan dengan larangan mereka untuk masuk kembali ke Indonesia, tetap sejalan dengan argumentasi yang berbasis legal, konstitusional, dan tidak melawan hukum. WNI ex-ISIS ini secara hukum telah stateless atau tanpa kewarganegaraan. Jika suatu waktu atas dasar hak konstitusional dan kemanusiaan pemerintah Indonesia memutuskan untuk mereka dipulangkan ke tanah air, beberapa instrumen dan payung hukum perlu disiapkan untuk mengatur tentang proses identifikasi. Misalnya, identifikasi mana WNI yang menjadi pelaku aktif kombatan atau mana yang sekedar korban. Ini untuk mengetahui mana yang levelnya very dangerous karena sangat radikal dan ekstrim sampai pada level yang resikonya sangat kecil. Pemahaman ini sekaligus mengetahui penanganan yang bakal ditempuh. Apakah proses asesmen deradikalisasi termasuk pengaturan leading sektornya, apakah di bawah tanggung jawab BNPT atau siapa? Yang paling penting adalah tingkat penerimaan masyarakat setempat, yang tentunya melibatkan pemerintah daerah karena mengatur tentang tanggung jawab dan sebagainya. Hal-hal ini yang harus dikaji secara cermat dan komprehensif oleh pemerintah. Setelah semua proses itu dilalui, baru selanjutnya mereka diwajibkan untuk menjalani proses administrasi kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pasal 16 mengatur tentang sumpah atau pernyataan janji setia kepada negara Republik Indonesia. Selanjutnya, masuk ke pertanyaan ketiga. Saya mengutip pendapat dari juru bicara Kementerian Luar Negeri, yaitu Armanata Nasir, mengatakan bahwa pertama akan dilakukan oleh pemerintah dalam memverifikasi kewarganegaraan mereka. Dan pihak kepolisian pun akan memonitor keberadaan eks pendukung ISIS ini.
Beberapa pihak menyarankan agar mereka yang pulang dari Suriah disertakan dalam program deradikalisasi. Itulah yang dilakukan BNPT untuk 17 keluarga pendukung ISIS yang pulang dari Suriah tahun 2017. Selain itu, ada pula yang menganjurkan agar ada proses hukum terhadap para pendukung ISIS ini. Namun tampaknya ini sulit untuk dilakukan, karena sulit sekali membuktikan kejahatan apa yang mereka dilakukan Suriah. Saya sendiri berpendapat bahwa pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab terhadap warganya, dimanapun dia berada. Saya kira ini penting untuk dilakukan tanpa memandang alasan ideologis ataupun politik. Baiklah, soal selanjutnya, soal keempat, mengenai Sumpah Pemuda. Tanggal 27-28 Oktober 1928, melahirkan gagasan politis yang egaliter dan sangat gemilang. Tanah air satu, bangsa satu, dan bahasa satu. Peristiwa itu modal besar bagi bangsa ini mencapai kemerdekaan. Soekarno berpesan, jangan mewarisi abu Sumpah Pemuda, tapi warisilah api Sumpah Pemuda. Kalau sekedar mewarisi abu saja, saudara akan puas dengan Indonesia yang sudah satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Tapi ini bukan tujuan akhir. Menurut saya, sebagai pemuda Indonesia, kita harus optimis bahwa masih sangat banyak pemuda Indonesia yang mewarisi api Sumpah Pemuda. Masalahnya kita mau jadi sekedar abu atau api. Kalau mau jadi abu, ya mati saja. Nanti juga jadi abu. Tapi kalau mau jadi api, kobarkan terus semangat Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda seharusnya tidak hanya diikrarkan 1 tahun sekali, tapi selamanya. Selama kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus terus kobarkan semangat Sumpah Pemuda dalam diri kita untuk tetap memotivasi diri sendiri dan orang lain, menjadi diri yang lebih baik lagi dan capai prestasi yang lebih baik pula. Baiklah, kita masuk pertanyaan kelima, yaitu pertanyaannya, bentuk diskriminasi yang sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat adalah rasisme dan seksisme. Bagaimana penjelasannya sebagai berikut. Baiklah, saya akan menjawabnya dari segi rasisme dalam pandangan Islam. Perbuatan rasisme tentu tidak sesuai dengan fitrah manusia manapun. Meremehkan, merendahkan, dan menghina orang lain hanya karena berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda bangsa atau negara. Kita dapati rasisme ini masih ada di beberapa tempat di dunia ini, dan ini memang sangat tidak kita harapkan. Ketahuilah, Islam agama yang mulia telah menghapus dan mengharamkan rasisme tersebut di muka bumi ini. Semua orang pada asalnya sama kedudukannya dan memiliki hak-hak dasar kemanusiaan yang sama, serta tidak boleh dibedakan. Satu diistimewakan dan satu lagi dihinakan hanya karena alasan perbedaan suku, ras, dan bangsa semata. Nabi SAW pernah bersabda kepada Abu Dzar, "Lihatlah engkau tidaklah akan baik dari orang yang berkulit merah atau berkulit hitam, sampai engkau mengungguli mereka dengan takwa." Allah menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal satu sama lainnya. Yang membedakan di sisi Allah hanyalah ketakwaannya. Jadi, kita diciptakan berbeda-beda suku, ras, dan bangsa agar kita saling mengenal. Allah menegaskan setelah ayat ini bahwa yang paling mulia adalah yang paling takwa. Kita lanjut kepada soal ke-6, yaitu menurut saya tidak pantas karena Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, syarat menjadi calon kepala daerah adalah warga negara Indonesia. Dan solusi dari saya ialah harus ada revisi aturan kewarganegaraan, yang saat ini masih ada peluang mengembalikan kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, syarat yang perlu dipenuhi adalah tinggal 5 tahun berturut-turut atau minimal 10 tahun tidak berturut-turut. Mereka juga telah berusia 18 tahun atau menikah dan tidak pernah terkena pidana penjara 1 tahun dan tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Setelah seluruh syarat yang diatur dalam undang-undang itu dipenuhi, Presiden akan memutuskan apakah pemohon layak atau tidak mendapatkan kewarganegaraan. Jika Presiden memenuhi permohonan, maka pemohon tanpa bisa diwakilkan wajib mengucapkan sumpah dan janji setia kepada Indonesia. Baiklah, kita masuk
ke soal terakhir, yaitu untuk saran dari saya ialah kita harus taat beragama. Yang kedua, menjaga rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Yang ketiga, menjalin toleransi antar umat beragama. Yang keempat, menjalin silaturahmi, tidak melakukan tindakan anarkis, melakukan gotong royong di lingkungan bangsa dan negara. Yang ketujuh, tidak menjadikan benalu di antara orang lain. Yang kedelapan, meningkatkan rasa nasionalisme, mencintai produk dalam negeri. Dan yang terakhir, menjadi masyarakat yang berilmu tinggi, rendah hati, dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena semua itu ialah bentuk dari pemimpin cerminan dari rakyatnya. Kadang kita sebagai rakyat jelata selalu menyalahkan si presiden. Pemimpin jadi tumpahan kesalahan atas kerusakan yang di mana-mana terjadi. Pemimpin yang jadi biang kesalahan atas korupsi di berbagai jajaran. Semua gara-gara si presiden. Kenapa setiap orang tidak mengintrospeksi diri sebelum menyalahkan penguasa? Yang dipatut dipahami, pemimpin sebenarnya adalah cerminan dari rakyatnya. Mari, saatnya introspeksi diri. Tidak perlu rakyat selalu menyalahkan pemimpin atau presidennya. Semuanya itu bermula dari kesalahan rakyat itu sendiri. Jika mereka suka korupsi, begitulah keadaan pemimpin mereka. Jika mereka suka suap, maka demikian pula keadaan pemimpinnya. Jika mereka suka akan maksiat, demikianlah yang ada pemimpin mereka. Jika setiap rakyat memikirkan hal ini, maka tentu mereka tidak sibuk mengumbar aib penguasa di muka umum. Mereka malah akan sibuk memikirkan nasib mereka sendiri, merenungkan betapa banyak kesalahan dan dosa yang mereka perbuat. Semoga jadi renungan berharga diri di pagi yang penuh berkah ini. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan perkataan perbuatan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir.